Oke, kita lanjutkan video untuk membuat jadwal pada bot di Telegram ya. Kita kembali ke Google Script yang kemarin. Di video saya yang terakhir saya lupa untuk mendeploy webnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita lihat di webnya, ini masih muncul halaman tes ya, karena belum diupdate untuk deploy-nya. Kemudian yang kedua, kalau kita buka misalkan di tab samaran, jadi di sini tidak login di akun Google, dia akan minta login. Kenapa? Karena di sini yang memiliki akses hanya saya sendiri, seperti itu ya. Jadi di sini akan saya update versinya. Kemudian yang memiliki akses web adalah siapa saja. Oke ya, kemudian diklik ke deploy. Jadi kalau kita buka lagi, webnya sudah update ya. Kemudian kalau kita buka di tab samaran, sudah bisa mengakses tanpa login ke Google ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat bot di Telegram. Kita bikin satu file lagi di sini. Pilih script. Misalkan saya kasih nama seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan pergi ke repo saya. Nanti saya share untuk reponya di deskripsi. Jadi kemarin saya sudah membuat video untuk membuat bot pada Telegram ya. Nanti step by step untuk membuat botnya, silahkan ikutin pada video ini ya. Jadi di sini silahkan buka yang simple Telegram bot yang ini. Kemudian kopikan semua. Seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan buka Telegram untuk membuat bot. Mungkin step by stepnya bisa diikutin pada video yang ada di repo saya tadi ya. Untuk nama botnya di sini saya kasih nama demo jadwal ya. Kemudian untuk tokennya kita bisa paste ke dalam variabel token seperti ini ya. Dan kita buka lagi untuk deployment tadi. Kita copy URL-nya. Kemudian pastekan di sini. Seperti ini ya. Kemudian simpan. Kemudian jalankan webhook-nya ya. Di sini pilih webhook. Kemudian klik di run. Klik di review permission. Klik usernya. Advance. Kemudian klik allow. Pastikan berhasil ya. Di sini result-nya true. Kemudian deskripsinya webhook was set seperti ini ya. Mungkin kalau sudah, teman-teman bisa coba dulu apakah botnya berhasil jalan atau tidak ya. Di sini klik di deploy, kemudian manage deployment. Kemudian silakan update ke versi yang terbaru. Kalau sudah, silakan kembali ke Telegramnya tadi. Kemudian di sini jalankan start seperti ini ya. Oke ya. Botnya sudah berhasil dijalankan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi ya. Mungkin di startnya kita ganti infonya ya. Kita copy yang di bawahnya untuk tag-nya ya. Mungkin seperti ini. Di sini karena modenya adalah HTML, di sini saya tambahkan HTML seperti ini ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan perubahan pada script-nya, teman-teman harus melakukan update pada deployment ya. Klik simpan atau Ctrl S, kemudian klik pada manage deployment ya. Kemudian silakan update ke versi yang terbaru. Kalau kita lihat ke Telegramnya tadi, itu halaman startnya harusnya sudah berubah. Oke ya, sudah berubah ya. Oke, kemudian saya akan membuat dua perintah ya. Perintah pertama misalkan saya kirim jadwal, dia akan mengambilkan jadwal hari ini untuk seluruh kelas atau bidang ya. Jadi di manualnya di sini saya tambahkan jadwal. Kemudian satu lagi mungkin kelas atau bidang ya. Mungkin saya tulis kelas saja ya. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian di sini kita bikin perintah untuk jadwal ya. Jadi di sini jadwal akan menampilkan jadwal hari ini seperti itu ya. Setelah itu, kalau kita kembali ke kode kayak sebelumnya ya, di sini sudah ada fungsi untuk mendapatkan jadwal ya. Mungkin akan kita contoh saja fungsi yang ini. Untuk pertama mungkin saya akan buat kelas dulu ya. Mungkin saya kasih nama jadwal. Kemudian yang pertama adalah fungsi untuk konstruktor ya. Konstruktor ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan pada saat kelasnya dipanggil ya. Mungkin yang pertama kita copy saja untuk worksheet-nya. Jadi kita kemarin membuka jadwal dan setting ya. Yang WS ini memanggil worksheet dari jadwal user ya. Kalau kita lihat di spreadsheet-nya,
Yang kita panggil adalah worksheet yang ini. Kita membutuhkan jadwalnya ya. Kemudian yang kedua adalah sheet untuk setting. Di sini yang kita buka adalah sel B5. Isinya adalah durasi atau jumlah row dari sheet jadwal ini ya. Seperti itu. Mungkin yang pertama kita buat this di sini agar bisa dipanggil di seluruh kelasnya ya. Kemudian ini satu lagi adalah time zone ya. Time zone ini untuk mendapatkan time zone dari spreadsheet-nya. Oke, kalau sudah, kita panggil lagi untuk array tanggalnya ya. Kita bikin function baru di sini. Mungkin namanya seperti ini. Jadi fungsi ini kemarin digunakan untuk mendapatkan seluruh data tanggal pada worksheet jadwal user ya. Maksudnya yang ini. Jadi di sini kita panggil untuk row 2 sampai baris terakhir ya. Di sini kita ganti this. Ini memanggil last row yang ini ya. Kemudian untuk time zone ini karena berada di loopingnya map, kita tidak bisa menulis this seperti ini di sini ya. Jadi saya buat variabel baru di sini. Misalkan saya kasih nama seperti ini. Kemudian kita isi dengan variabel yang ini. Seperti ini ya. Kalau sudah, mungkin kita bisa tes dulu apakah fungsi ini jalan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa membuat function baru di sini. Misalkan dikasih nama testing, yang isinya adalah memanggil fungsi getTanggal pada kelas jadwal. Jadi saya masukkan log saja di sini. Untuk memanggilnya bisa kita tulis new jadwal, kemudian nama functionnya atau getArrTanggal. Seperti ini ya. Kalau sudah, coba kita jalankan. Di sini belum ada return ya. Oke, kita sudah mendapatkan seluruh tanggal dari sheet jadwal user yang ini ya. Kemudian kita juga membutuhkan headernya yang ini ya. Dari kelas 1, kelas 2, dan keuangan yang ini. Saya akan buat function lagi. Mungkin seperti ini namanya. Kita bisa copy lagi yang fungsi sebelumnya ya, yang ini ya. Di sini return this. Kalau kita coba jalankan. Oke ya, kita sudah mendapatkan headernya ya, yang ini ya. Oke, kalau sudah, yang pertama kali kita buat adalah jadwal untuk seluruh kelas ya. Mungkin di sini saya kasih nama function seperti ini. Kemudian karena ini jadwal harian, maka di sini saya bikin variabel seperti ini untuk mendapatkan tanggal hari ini. Kemudian tanggal ini kita format menyesuaikan dengan format yang ini ya. Kita bisa copy yang ini. Kemudian saya masukkan ke variabel misalkan today ya. Kemudian untuk date-nya kita ambilkan dari sini. Seperti ini ya. Kemudian time zone-nya kita ambilkan dari this time zone yang ini. Kemudian kita cek apakah today ini berada dalam array tanggal tadi ya. Atau array yang kita panggil di fungsi getArrTanggal ini ya. Jadi kita cek today berada di indeks berapa, seperti itu ya. Mungkin kita bikin variabel baru. Kemudian kita panggil untuk array tanggalnya. Kemudian kita cek today berada di indeks berapa. Kalau sudah, kita cek apakah today ditemukan seperti itu ya. Mungkin kita return di sini. Kemudian kita jalankan fungsi yang ini. Today berada pada indeks 253 ya. Kalau kita lihat cek di sini berada di 254 ya. Kenapa? Karena baris satunya kita gunakan untuk header. Kita mulai menghitung di baris kedua. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, karena jika tidak ketemu nilainya adalah -1, maka di sini kita cek apakah datanya lebih besar sama dengan 0 atau datanya ditemukan. Seperti itu ya. Jika ditemukan, maka kita panggil datanya. Atau teman-teman bisa mengcopy fungsi yang sebelumnya ya. Yang ini ya. Jadi kita bikin variabel data di sini. Kemudian kita panggil untuk worksheet-nya jadwal tadi.
kita masukkan indeks today untuk barisnya, kemudian plus 2 karena indeks dimulai dari 0 dan baris pertama digunakan untuk header ya. Kemudian untuk kolomnya kita ambil kolom kedua, maksudnya adalah kolom B yang ini. Kemudian untuk jumlah barisnya adalah 1 karena kita hanya mengambil 1 hari. Kemudian jumlah kolomnya adalah 3. Kenapa? Karena kita ambil kolom B, C, dan D yang ini ya. Oke, kalau sudah mungkin untuk tampilan di Telegramnya nantinya yang paling atas adalah muncul tanggal, kemudian di bawahnya misalkan kelas 1, kemudian di bawahnya lagi muncul siswanya seperti itu ya. Kemudian kelas 2 muncul siswanya, atau di bawahnya lagi bidang keuangan muncul dari pegawainya seperti itu ya. Jadi mungkin pertama kita looping dulu untuk headernya. Di sini kita panggil untuk function headernya seperti ini. Kemudian untuk elemennya kita kasih nama E. Kemudian untuk indeksnya kita kasih nama variabel I seperti ini ya. Oke, di sini saya akan membuat variabel untuk diisi data teksnya ya. Mungkin yang paling atas kita isi tanggal ya. Kemudian kita tambahkan tanggal hari ini. Untuk formatnya mungkin kita balik ya. Tanggal, bulan, tahun. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita isi plusnya. Kita ambil dari elemen header atau E di sini. Kemudian kita tambahkan enter seperti ini. Atau mungkin kita format bold ya di sini ya. Mungkin kita pakai HTML. Kemudian di bawahnya lagi baru kita isi untuk nama-nama user atau pegawainya ya. Di sini kita panggil datanya. Kemudian indeks ke I ya. Dari indeks yang ini ya. Mungkin seperti ini. Kalau sudah kita return. Kemudian kita coba run. Oke, sudah muncul datanya, tapi formatnya masih kurang bagus ya. Kita coba edit formatnya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kemudian untuk keuangan ini tidak ada jadwal hari ini ya. Mungkin kita bisa tambahkan kondisi jika kosong kita isi tidak ada jadwal seperti itu ya. Oke, mungkin seperti ini ya hasilnya. Kemudian jika harinya tidak ditemukan, mungkin kita bisa return untuk informasi bahwa jadwalnya tidak ditemukan seperti itu ya. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali ke bot Telegramnya tadi ya. Di sini jika kita panggil jadwal, maka akan mengembalikan fungsi dari kelas yang kita bikin tadi ya. Kita panggil kelasnya. Oke, kita coba run. Untuk helpnya sudah berubah ya. Kemudian kita jalankan untuk jadwalnya. Oke ya, sudah bisa menampilkan jadwal hari ini ya. Oke, selanjutnya kita bikin function lagi untuk jadwal per kelas ya. Jadi di sini ada fungsi reply keyboard ya. Kita hapus dulu yang atasnya. Kita ganti fungsi ini untuk menampilkan kelasnya ya. Jadi pada saat kita panggil kelas, nantinya akan muncul keyboard kelas 1, kelas 2, dan keuangan. Seperti itu ya. Kita copy untuk format keyboardnya. Kemudian kita kembali ke kode GS tadi. Di sini saya akan buatkan fungsi baru namanya adalah seperti ini. Kemudian pastekan format keyboardnya tadi. Di sini kita panggil fungsi untuk headernya ya. Jadi di sini kita memanggil header yang ini ya. Kelas 1, kelas 2, dan keuangan. Di sini tadi kita sudah punya fungsi namanya getHeader. Kita panggil di sini. Kemudian kita looping. Untuk elemennya mungkin saya kasih nama variabel E. Seperti ini ya. Kemudian nama kelas atau bidangnya kita masukkan ke dalam keyboard. Kita contoh formatnya yang di sini. Kemudian kita isi dengan E yang di sini ya. Seperti ini. Kemudian untuk variabel keyboardnya kita kosongkan. Kemudian kita return. Kemudian kita coba jalankan. Oke ya, sudah muncul ya. Kita kembali ke botnya tadi.
Untuk keyboardnya kita ambil dari fungsi tadi. Kemudian untuk pertanyaannya mungkin kita ganti mungkin seperti ini ya. Kemudian nantinya pada saat di kelas dia akan mengirimkan kelas 1, kelas 2 dan keuangan seperti itu ya. Jadi di sini mungkin kita terima dengan else yang ini. Kemudian untuk keyboardnya kita hapus. Kita copy fungsi untuk menghapus keyboard yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian yang ini mungkin bisa kita hapus. Ini mungkin kita comment dulu. Kita coba jalankan. Kalau kita klik pada fungsi kelas, di sini sudah return, silahkan memilih kelas, kemudian untuk keyboardnya sudah berubah ya. Kalau kita pilih salah satu, misalkan kelas 2, keyboardnya hilang, kemudian replay keyboard remove. Ini karena di sini kita tulis replay keyboard remove yang ini ya. Kemudian agar yang ditampilkan ada kelasnya, di sini kita bikin function baru lagi. Kita kembali ke kode GS. Di sini kita bikin function baru. Mungkin namanya seperti ini. Kemudian kita bikin dummy untuk variabelnya dulu. Misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa copy fungsi yang sebelumnya yang ini ya. Kemudian di sini selain index today, kita juga membutuhkan index untuk kelasnya ya. Jadi yang kita select adalah tanggal berapa, kemudian kelas berapa, seperti itu ya. Jadi di sini kita bikin variabel baru. Mungkin seperti ini. Kemudian di sini untuk mencari indeks dari kelas 1 seperti itu ya. Kita cek dulu apakah sudah dapat indeks untuk kelas 1. Kemudian kita jalankan. Kelas 1 berada di indeks 0 ya. Kalau kita lihat di sini berada di kolom B ya. Karena kita selectnya dari kolom 2, maka indeks 0 adalah kolom B, seperti itu ya. Kalau sudah, mungkin kita cek apakah mendapatkan indeks today dan indeks header, seperti itu ya. Jadi di sini, jika indeks today lebih besar dari 0, atau ketemu indeks today, dan indeks header lebih besar dari 0, atau ketemu indeks headernya, maka kita ambil untuk value jadwalnya ya. Mungkin kita beri variabel data sama kayak tadi ya. Untuk row-nya kita ambilkan dari index today. Kemudian karena indeks dimulai dari 1 dan kolom 1 kita gunakan header, maka di sini tambahkan 2. Kemudian untuk kolomnya kita ambilkan dari indeks header. Kemudian di sini karena dimulai dari kolom B juga, maka kita tambahkan 2. Seperti ini ya. Kemudian get value. Kalau sudah, mungkin kita return apakah sudah benar datanya. Untuk kelas 1 hari ini adalah Olivia, Oliver, dan Virginia. Kita lihat. Olivia, Oliver, dan Virginia. Sudah benar ya? Oke, kalau sudah kita tampilkan, mungkin kita bisa copy format yang di atas ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba apakah formatnya sudah sesuai. Oke, mungkin seperti ini ya. Ini mungkin tambah spasi di sini. Oke, mungkin seperti ini. Kalau sudah, kita rapikan dulu. Mungkin yang fungsi ini bisa kita hapus. Mungkin seperti ini. Kemudian, jika tidak ditemukan, di sini kita tambahkan informasi bahwa jadwalnya tidak ditemukan seperti itu ya. Kemudian untuk kelasnya bisa kita masukkan ke dalam variabel functionnya. Oke ya, seperti ini ya. Kita kembali ke bot Telegram tadi. Kita masukkan fungsinya di sini. Kita isi variabel cmd ya. Cmd itu adalah tag yang dikirim dari Telegramnya ya. Kalau sudah, kita coba. Mungkin formatnya adalah HTML ya. Jadi di sini kita menggunakan mode HTML. Kita deploy lagi.
Di sini kita tambahkan kondisi. Oke, kita coba deploy lagi. Oke, sudah muncul, tidak ada jadwal ya. Oke, kalau sudah, kita coba dari awal ya. Di sini kita clear history dulu. Kemudian perintah pertama adalah start. Ini menampilkan informasi bootnya. Kemudian kalau kita klik help di sini, menampilkan perintahnya. Kemudian kalau kita klik jadwal, dia menampilkan seluruh jadwal hari ini. Kemudian kalau kita pilih kelas, dia memberikan respon, silakan pilih kelas, kemudian untuk keyboardnya berubah menjadi kelas ya. Kita bisa pilih misalkan kelas 2. Di sini mengembalikan jadwal untuk kelas 2 ya. Oke ya, mungkin seperti itu untuk pembuatan jadwal menggunakan bot Telegram ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.